Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Gunung Kemukus. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anjani, apa kau nggak malu sama hidupmu? Sudah miskin, jelek pula. Nggak ada lelaki yang mau sama kamu. Suara ibunya memecah pagi itu, nada getir dan tatapan penuh benci membuat dada Anjani sesak. Ia hanya bisa menunduk di dapur sempit, memeluk erat panci yang baru saja dicuci. Air matanya jatuh, bercampur dengan sabun di tangannya. Anjani memang bukan perempuan yang pantas. Kalau aku jadi lelaki pun, aku juga nggak mau nikah sama dia. Suara kakaknya Raras menambah luka. Ia tertawa sini sambil melirik Anjani dari ruang depan. Astagfirullah. Anjani berusaha menahan tangis, tapi suaranya bergetar. Kenapa ibu dan kakak terus hina Anjani? Apa salah Anjani dilahirkan begini? Ibunya menghentakkan kaki. Salahmu karena kamu gak bisa bikin kami bangga. Lihat dirimu, perempuan lain sudah menikah, punya rumah, punya uang. Kamu hanya beban. Kamu itu sial. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Anjani menggigit bibirnya, menahan amarah yang bercampur putus asa. Ia ingin membela diri tapi lidahnya keluh. Di luar terdengar suara anak-anak tetangga berlarian sambil tertawa. Mereka bahagia, sementara ia merasa hidupnya gelap. Raras kembali menohok. Kamu sadar gak Anjani? Sudah umur 27, tapi wajahmu gak menarik, miskin pula. Gak ada yang mau melamar. Kalau terus di rumah, kamu hanya bikin malu keluarga. Anjani menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Aku memang gak cantik, aku memang miskin. Tapi apakah aku pantas diperlakukan seperti ini setiap hari? Ibunya menukas cepat. Kalau kamu capek dihina, pergilah. Hidupmu gak akan pernah berubah kalau hanya diam. Kalimat itu membuat dada Anjani semakin sesak. Ia berlari masuk ke kamarnya yang sempit, mengunci pintu, lalu terisak keras. Malam itu ketika semua sudah terlelap, Anjani duduk di ranjang reotnya. Matanya bengkak karena menangis. Di tangannya ada buku catatan tempatnya ia sering menulis keluh kesah. Apa aku memang ditakdirkan jadi hinaan selamanya? Gumamnya pelan. Di luar jendela angin malam meniup daun-daun. Sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Tiba-tiba suara lirik dari tetangga yang pulang ronda terdengar samar. Gunung Kemukus katanya bisa bikin orang kaya mendadak. Tapi syaratnya berat. Anjani menajamkan telinganya. Nama itu, Gunung Kemukus, membuat bulu kuduknya meremang. Ia pernah mendengar gosipnya, tempat pesugihan yang terkenal, di mana orang-orang rela melakukan hal tabu demi harta. Ia memejamkan mata, hatinya berperang. Apa aku harus? Tidak, itu dosa. Tapi aku sudah muak miskin, muak dihina. Kalau dengan itu aku bisa buktikan ke mereka, apa salahnya? Air matanya jatuh lagi, tubuhnya gemetar, tapi pikirannya dipenuhi keinginan untuk keluar dari penderitaan. Keesokan harinya Anjani mencoba bicara dengan sahabat lamanya, Wulan, di warung kopi pinggir jalan. Lan, kamu percaya nggak soal pesugihan di Gunung Kemukus? Tanya Anjani hati-hati. Wulan yang sedang menyeruput kopi langsung menoleh dengan dahi berkerut. Astaga Jan, kamu kenapa nanya itu? Jangan bilang kamu kepikiran. Anjani menggenggam gelasnya erat-erat. Aku capek Lan. Hidupku gak ada harganya. Semua orang hina aku. Kalau pesugihan itu bisa bikin aku punya segalanya, kenapa aku gak coba? Wulan langsung menaruh gelasnya keras ke meja. Kamu gila. Kamu tahu kan syaratnya? Malam Jumat Kliwon, kamu harus tidur dengan lelaki asing di sana. Bukan sekali, tapi 7 kali. Itu bukan cuma dosa besar, tapi juga bahaya. Anjani menunduk, suaranya lirih. Aku tahu, tapi kalau itu satu-satunya cara. Anjani, Wulan menatapnya serius.
Orang yang ikut pesugihan itu memang kaya, tapi hidupnya nggak tenang. Ada yang tiba-tiba mati mengenaskan, ada yang keluarganya kena musibah. Kamu mau kayak begitu?" Anjani terdiam, air matanya jatuh tanpa sadar. "Aku sudah nggak punya apa-apa untuk dipertahankan, Lan. Hidupku hancur dari awal. Kalau aku mati pun, siapa yang peduli?" Wulan terdiam. Ia ingin menahan sahabatnya, tapi melihat tatapan kosong Anjani, ia tahu Anjani sudah terlalu jauh larut dalam putus asa. Hari-hari berikutnya Anjani makin jarang keluar rumah. Ia hanya berdiam diri, merenung, dan setiap hinaan keluarga membuat tekadnya semakin bulat. Sampai akhirnya malam Jumat Kliwon itu datang. "Anjani, kau mau kemana bawa-bawa tas malam-malam begini?" tegur kakaknya ketika melihat Anjani keluar rumah. "Cari kerja, Kak," jawab Anjani singkat. Raras mendengus. "Kerja malam? Kamu gak usah bohong. Paling juga cuma kabur biar gak bantu-bantu rumah." Anjani tidak menjawab. Ia menunduk, lalu melangkah cepat meninggalkan rumah. Di jalan angin malam menusuk kulit, lampu jalan remang, hanya beberapa motor lewat. Anjani menggenggam tasnya erat, hatinya berdegup kencang. "Ya Allah, ampuni aku. Aku hanya ingin keluar dari penderitaan ini," gumam Anjani dalam hati. Semakin jauh ia melangkah, semakin gelap jalan yang ia lalui. Tujuannya jelas, Gunung Kemukus. Di kaki gunung suasana berbeda. Beberapa orang tampak berjalan diam-diam, menundukkan kepala. Ada yang membawa dupa, ada yang hanya berjalan dengan wajah muram. Anjani menelan ludah, ia merasa seperti memasuki dunia lain. Seorang lelaki parubaya menyapanya pelan. "Pertama kali, Dek." Anjani terkejut menatapnya dengan wajah pucat. "Iya." Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Kalau sudah niat, jangan mundur. Sekali masuk, gak ada jalan balik." Ucapan itu membuat bulu kuduk Anjani merinding. Akan tetapi ia tetap melangkah, menahan gemetar. Langkah demi langkah Anjani naik ke atas. Semakin tinggi semakin sunyi, hanya suara angin dan gesekan daun yang menemani. "Dek, kalau takut pulang saja. Jangan coba-coba kalau hatimu gak kuat." Suara seorang bapak berusia 50-an membuat Anjani menghentikan langkah. Lelaki itu mengenakan jaket lusuh, wajahnya muram, matanya merah seperti kurang tidur. Ia menatap Anjani lama, lalu melanjutkan jalannya menuju kegelapan jalur setapak Gunung Kemukus. Anjani menelan ludah. "Aku gak boleh mundur sekarang," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Langkahnya berat. Semakin jauh ia masuk, semakin pekat hawa aneh yang menyelimuti. Udara dingin menusuk, tapi tubuhnya justru terasa panas. Di sekitar beberapa orang berjalan cepat, menunduk, seakan takut menoleh kanan kiri. Di kejauhan samar-samar terlihat cahaya api kecil, seperti lilin atau dupa. Semakin mendekat, bau menyengat menusuk hidungnya. Bau dupa menyengat membuat perutnya mual. Anjani berhenti sejenak, memeluk tas kecilnya, dadanya berdebar kencang. "Ya Allah, kuatkan aku." Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara langkah cepat. Seorang perempuan muda, wajahnya pucat, berlari kecil melewatinya. Tatapannya kosong, matanya sembab seolah habis menangis. Saat berpapasan, perempuan itu berbisik lirih tanpa menoleh. "Sekali kamu mulai, jangan berhenti." Anjani merinding hebat, kakinya hampir goyah, tapi ia tetap maju. Di sebuah area yang lebih lapang, ia mendapati beberapa orang duduk melingkar. Asap tebal dari dupa mengepul, menutup pandangan. Lelaki dan perempuan berwajah murung saling menunduk, seolah sedang menunggu giliran. Anjani berdiri canggung, ingin mundur, tapi kakinya kaku. Seorang pria berambut gondrong dengan suara serak menghampirinya. "Pertama kali ya?" Anjani menunduk. "Iya." Pria itu mengangguk singkat. "Ikuti saja alurnya, gak usah banyak tanya. Semakin banyak kamu tanya, semakin besar rasa takutmu." Ia lalu menunjuk sebuah gubuk reot di sisi lapangan. "Ke sana, sudah ada yang menunggu." Jantung Anjani hampir pecah. Gubuk itu tampak gelap, hanya diterangi satu lampu kecil yang berkedip-kedip. Dari dalam samar terdengar suara nafas berat. "Ya Allah," bibir Anjani bergetar. Dengan langkah gemetar ia mendekati gubuk. Setiap langkah terasa seperti 1000 jarum menusuk kulitnya. Begitu masuk, udara di dalam terasa lebih panas dan sesak. Di pojok ruangan seorang lelaki duduk membelakangi. Tubuhnya besar, kepalanya tertunduk. Anjani berdiri kaku.
Apa ini sudah harus dimulai? Suaranya pelan hampir tidak terdengar. Lelaki itu menoleh perlahan. Wajahnya tidak jelas tertutup bayangan, hanya mata yang tampak berkilat aneh dalam meredup lampu. Ia mengangguk pelan. Anjani hampir pingsan, tubuhnya gemetar, tangan dingin, tapi pikirannya hanya mengulang satu kalimat. Aku ingin kaya. Aku ingin keluar dari hinaan ini. Beberapa menit kemudian ritual terlarang itu pun terjadi. Tubuh Anjani seperti bukan miliknya. Ia hanya diam, menahan nafas, berharap semuanya cepat selesai. Namun di tengah ritual ia merasakan sesuatu aneh. Nafas lelaki itu berat, kadang disertai suara erangan rendah yang bukan seperti manusia. Anjani ingin menoleh, tapi takut. Setiap kali matanya hampir menatap wajah lelaki itu, lampu kecil berkedip, membuat bayangan bergerak liar di dinding. Hatinya menjerit, astaga, siapa sebenarnya lelaki ini? Akhirnya semuanya selesai. Lelaki itu hanya bangkit tanpa kata, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Anjani yang tergeletak lemas di tikar usang. Pagi harinya Anjani kembali ke rumah dengan tubuh masih gemetar. Ia berusaha masuk tanpa diketahui siapapun. Begitu membuka pintu kamarnya, matanya terbelalak. Di atas ranjangnya tergeletak satu bungkusan plastik hitam. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Isi di dalamnya membuat nafasnya tercekat. Uang. Lembaran 100 ribuan menumpuk, jumlahnya tidak terhitung. Ya Tuhan. Anjani menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena hinaan, melainkan terkejut dan kegembiraan yang bercampur ngeri. Ia memeluk bungkusan uang itu erat-erat. Ini benar-benar berhasil. Namun jauh di dalam hatinya suara kecil berdesis, harga yang kau bayar baru saja dimulai. Jani, dari mana kamu bawa uang segini? Suara ibunya tercekat ketika melihat plastik hitam besar yang ditaruh Anjani di atas meja kayu ruang tengah. Anjani menarik nafas dalam. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku. Ada orang baik hati yang bantu, Bu. Aku janji semua masalah kita selesai. Kakaknya, Raka, mendekat, meraih setumpuk uang lusuh yang sebagian masih berbau lembab. Ini asli uang. Jadi, kamu gak main-main kan? Dari mana? Anjani menepis tangannya pelan. Jangan banyak tanya, yang penting sekarang kita bisa bayar utang, bisa makan, bisa tenang. Ibunya menatap Anjani lama sekali, ada air bening yang mengenang di pelupuknya. Ibu seneng kamu mikirin keluarga, nak. Tapi hati ibu gak tenang, uang sebanyak ini datangnya gak wajar. Anjani tersenyum ketir. Yang penting kita bisa bertahan, Bu. Nanti aku jelasin kalau waktunya tepat. Raka menghela nafas panjang. Aku gak ngerti, tapi kalau ada yang aneh sama uang ini, kita bisa celaka. Malam itu rumah mereka terasa berbeda. Biasanya lampu redup dan meja makan kosong. Kini penuh makanan hasil belanja mendadak Anjani. Nasi hangat mengepul, ayam goreng tersaji. Bahkan ada kue manis yang jarang sekali mereka cicipi. Namun di tengah tawa keluarga itu, bulu kuduk Anjani beberapa kali meremang. Sesuatu seperti bayangan lewat di sudut ruangan, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Jani, kenapa bengong? Tegur Raka. Enggak, cuma capek. Setelah makan, ibunya masuk kamar. Raka masih menatap curiga. Aku serius, Jani. Kalau kamu dapat uang ini dari jalan gak beres, kita bisa kena batunya. Aku gak mau keluarga makin susah. Anjani menahan emosi. Udah Rak, percaya sama aku bakal tanggung jawab. Raka menghela nafas lalu meninggalkannya. Malam makin larut, Anjani tidak bisa tidur. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras. Tiba-tiba ada bisikan samar di dekat telinganya. Suara lelaki asing, berat, namun entah mengapa terasa familiar. Jani, aku sudah menepati janji, sekarang giliranmu. Anjani terlonjak, memegang dada. Ia menoleh ke sekeliling kamar, tapi hanya ada lemari reot dan kasur tipis. Siapa? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, akan tetapi udara mendadak dingin. Tirai jendela bergoyang pelan meski tidak ada angin. Anjani meremas selimut, ia tahu hubungannya dengan jin itu baru saja dimulai. Keesokan paginya ibunya sudah heboh menata ulang rumah. Kita bisa beli cat baru, dinding ini sudah kusam. Terima kasih anak, katanya riang. Raka masih gelisah, tapi ikut membantu.
Aku masih gak srek. Uang ini bikin aku kepikiran terus. Anjani hanya tersenyum tipis. Padahal tubuhnya lemas karena tidak tidur semalaman. Suara itu masih terngiang di telinga. Jani, apa kita beli mobil? Ibu malu kalau tetangga lihat kita cuma jalan kaki. Suara ibunya pecah pagi itu, menusuk telinga Anjani yang baru saja keluar kamar dengan mata sembab. Ibu, kita baru beli rumah baru. Uangnya belum cukup untuk mobil, jawab Anjani dengan suara lelah. Rambutnya berantakan, tubuhnya lunglai. Uang belum cukup? Bukannya tiap kali kamu pulang dari entah kemana itu selalu ada tambahan? Ibu menatap tajam, penuh tuntutan. Anjani tercekat, ia tahu ibunya mulai curiga, tapi pura-pura tidak peduli. Ibu gak tahu apa yang aku lakuin. Jangan minta terus, aku capek. Raka yang duduk di kursi kayu dekat pintu ikut menyela. Bu, jangan maksa Anjani terus. Dia kelihatan gak sehat. Lihat matanya, pucat begitu. Dia gak tidur semalaman. Akan tetapi ibunya tidak peduli. Justru sekarang kesempatan kita. Kalau ada rezeki harus dimanfaatin. Ibu gak mau lagi hidup miskin. Anjani menelan ludah. Kata-kata ibunya seperti cambuk. Sebenarnya setiap malam Jumat Kliwon, ia terpaksa kembali ke Gunung Kemukus, bertemu lelaki asing dan melakukan ritual. Uang memang selalu datang. Perhiasan emas berderet di leher ibunya. Pakaian mahal memenuhi lemari. Rumah mewah sudah mereka tempati, akan tetapi tubuh Anjani semakin ringkih dan jiwanya terkuras. Malam Jumat berikutnya Anjani berdiri di lereng Gunung Kemukus. Asap dupa membumbung menyesakkan dada. Lelaki asing sudah menunggu. Wajahnya samar diterangi lampu minyak redup. Nama kamu siapa? Tanya Anjani lirih, hampir berbisik karena tenggorokannya kering. Buat apa tahu nama? Lelaki itu tersenyum miring. Yang penting kita jalani. Kamu butuh uang, aku butuh juga. Anjani menunduk. Aku sudah terlalu sering. Aku takut gak sanggup lagi. Lelaki itu mendekat menatapnya tajam. Kalau kamu berhenti, semua yang kamu punya hilang. Kamu mau ibumu kembali miskin? Mau keluargamu kelaparan lagi? Anjani menggigil. Kata-kata itu menekan dadanya. Ia menutup mata pasrah. Pagi harinya ia terbangun di kamarnya sendiri, di meja rias. Tersusun kotak perhiasan baru, gelang emas berkilau, anting bermata batu hijau, bahkan kalung berlian. Ibunya masuk sambil menjerit gembira. Ya ampun Jani, kamu dapat lagi. Lihat ini, cantik banget. Ibu mau pakai nanti arisan, biar semua tetangga iri. Anjani menatap perhiasan itu dengan muak. Bu, kita sudah cukup, jangan beli-beli terus. Cukup kata siapa? Orang kaya gak akan pernah bilang cukup. Kita harus lebih dari orang lain. Ibunya memeluk kotak itu erat-erat. Raka menatap Anjani dengan iba. Jani, kamu pucat banget. Sampai kapan kamu mau jalan ini? Anjani menunduk. Aku gak tahu. Aku cuma tahu kalau berhenti, semua hilang. Hari demi hari ibunya semakin berubah. Dulu sederhana dan penuh syukur, sekarang selalu bicara soal barang-barang baru. Jani, ibu mau sofa kulit yang bagus kayak di rumah pejabat itu, kata sang ibu siang itu. Ibu, uang kita harusnya disimpan buat jaga-jaga. Ngapain disimpan? Uangmu kan selalu ada lagi tiap malam Jumat. Jangan pelit sama ibu. Anjani menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia ingin berteriak, ingin mengaku bahwa setiap perhiasan, setiap lembar uang dibayar dengan tubuh dan jiwanya. Akan tetapi mulutnya terkunci. Malam itu ketika ia tertidur, suara berat itu kembali terdengar di telinganya. Jani, ingat janji. Selama kamu teruskan, kekayaanmu tidak akan habis. Tapi kalau berhenti, keluargamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Anjani terbangun dengan keringat dingin. Di ujung ranjang ia melihat bayangan hitam duduk menatapnya tanpa mata. Ia menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Beberapa hari kemudian ibunya kembali menuntut. Jani, kapan kita beli mobil? Ibu malu kalau rumah besar kita nggak ada mobil di garasi. Ibu, aku nggak kuat lagi. Ibunya menatap tajam. Kamu tega lihat ibu susah lagi? Kamu tega kalau semua orang bilang kita kembali miskin? Raka menepuk meja. Sudah bu, jangan tekan Anjani terus. Ibu nggak lihat dia hampir roboh tiap hari. Akan tetapi ibunya justru balik membentak. Kamu diam saja. Kamu gak pernah berkorban. Semua ini karena Anjani, bukan kamu. Air mata Anjani jatuh. Ia merasa terjebak.
Malam itu meski tubuhnya menggigil, ia tetap kembali ke Gunung Kemukus. Di sana lelaki asing lain menunggunya. "Kenapa wajahmu pucat sekali?" "Aku lelah, tapi ibuku gak pernah puas." Lelaki itu tertawa rendah. "Manusia memang serakah. Semakin diberi semakin ingin lagi, dan itu bagus untuk kami." "Untuk kalian?" Lelaki itu mendekat. Wajahnya berubah samar seperti kabut. "Kami yang memberi kekayaanmu, dan kami tidak pernah memberi gratis." Anjani merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia ingin lari tapi kakinya berat. Hari-hari berikutnya kekayaan mereka semakin bertambah, rumah semakin mewah. Ibunya punya koleksi perhiasan, pakaian mahal, dan pesta arisan besar-besaran. Semua tetangga kagum bukan iri. Akan tetapi tubuh Anjani semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. "Jenny, kamu harus makan," kata Raka menyodorkan piring. "Aku gak nafsu." "Kamu gak bisa gini terus. Kalau terus dipaksa, kamu bisa mati." Anjani tersenyum getir. "Mungkin itu memang harganya." "Jangan ngomong sembarangan." Raka mengguncang bahunya. "Kalau ada apa-apa sama kamu, aku gak bakal maafin ibu." Anjani menatap kakaknya, matanya basah. "Aku ingin berhenti, Kak, tapi aku takut." Raka mengepalkan tangan. "Kalau begitu, aku akan cari cara buat keluarin kamu dari ini." Anjani terdiam. Di dalam hatinya ia tahu Raka tidak akan pernah benar-benar mengerti seberapa dalam ia sudah terjerat. Malam Jumat berikutnya ritual kembali berlangsung. Anjani duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Lelaki asing yang menjadi pasangannya menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. "Kamu sudah lemah, tapi selama kamu mau datang, kekayaanmu akan terus bertambah." "Kalau aku berhenti?" "Kalau berhenti, kamu bukan cuma kehilangan harta, nyawa keluargamu pun bisa jadi taruhannya." Anjani menutup mata. Ia merasa terperangkap di neraka yang ia ciptakan sendiri. "Jenny, kamu makin pucat. Kamu sakit." Suara Raka terdengar lirih pagi itu, saat ia melihat adiknya terkulai di kursi kayu dekat jendela. Anjani menggeleng pelan. "Aku cuma lelah." "Lelah apa? Seminggu sekali kamu pergi, pulang-pulang bawa perhiasan. Kamu pikir aku gak curiga?" Anjani menunduk, jarinya meremas ujung kainnya sendiri. "Jangan tanya, Rak. Aku gak bisa jawab." "Ibu juga makin aneh. Setiap hari maunya barang baru. Kamu pikir aku gak tahu semua itu ada hubungannya sama kamu?" Suara itu membuat Anjani gemetar. Ia ingin berteriak, ingin jujur, tapi ketakutan menahan lidahnya. "Ibu cuma bahagia. Aku gak mau dia kembali sengsara." Raka menatapnya lama, nafasnya berat. "Tapi kamu yang sengsara, Jani." Malam Jumat Kliwon berikutnya, Anjani kembali mendaki Gunung Kemukus. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat, seolah setiap langkah menyedot sisa tenaga yang ia punya. Udara di sana makin pengap, asap dupa kental menusuk hidung, membuat matanya perih. Di sebuah sudut yang gelap, lelaki asing sudah menunggu. Wajahnya samar, matanya tajam, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. "Ini yang keempat. Kamu makin kurus, Anjani." Anjani mundur selangkah. "Aku gak kuat lagi." "Kalau kamu berhenti, semua yang kamu punya lenyap. Ibumu yang serakah akan kembali miskin. Kamu sanggup lihat itu?" Kata-kata itu menusuk hati Anjani. Ia tidak sanggup. Dengan pasrah ia kembali menjalani ritual. Sejak malam itu tubuhnya semakin rapuh. Ia sering jatuh lemas. Kulitnya pucat seperti tidak berisi darah. Kadang-kadang saat sendirian, ia mencium bau amis yang tidak jelas sumbernya. "Jani, kamar kamu bau darah?" tanya Raka malam itu ketika ia membuka pintu. "Darah?" Anjani tersentak. "Iya, aku jelas mencium baunya. Amis sekali, kamu haid?" Anjani menggeleng panik. "Enggak, aku enggak apa-apa." Raka mengernyit lalu menutup pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi dari sorot matanya Anjani tahu ia semakin curiga. Desa mulai berbisik. "Itu Anjani ya? Kok sekarang hidupnya mewah sekali?" "Iya, padahal dulu miskin banget loh. Aku dengar-dengar dia pesugihan di Gunung Kemukus." Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Anjani setiap kali ia keluar rumah. Tetangga yang dulu merendahkannya kini menatap dengan sinis, penuh iri sekaligus takut. Ibunya justru bangga. "Biar saja orang-orang ngomong apa, yang penting kita nggak miskin lagi," katanya sambil memakai kalung emas besar di leher. Anjani terdiam. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri.
Malam Jumat berikutnya ritual kelima menantinya. Lelaki yang menjadi pasangannya malam itu berbicara dengan suara berat. Kamu mulai lemah Jani, tapi ingat, janji tidak boleh putus. Aku gak sanggup lagi. Lelaki itu mencengkeram lengannya, dingin seperti es. Sanggup atau tidak, kamu sudah terikat. Kekayaan keluargamu adalah harga tubuhmu. Anjani menahan air mata. Setiap kali disentuh tubuhnya kaku, dingin, seakan bukan miliknya lagi. Setelah ritual kelima, hal-hal aneh semakin sering muncul di rumah. Suatu malam Anjani terbangun karena mendengar suara tetesan. Ia menyalakan lampu lalu melihat ada bercak merah di lantai. Tetes demi tetes jatuh dari langit-langit, tapi ketika ia menengadah, tidak ada apa-apa. Ia menjerit menutup mulut dengan tangannya sendiri, bau amis semakin kuat. Besok paginya Raka menemukan noda merah itu masih tertinggal. Jani, apa ini? Aku nggak tahu. Raka menatapnya penuh curiga. Kamu pasti sembunyikan sesuatu, ini gak wajar. Anjani hanya menangis. Bau busuk mulai tercium dari tubuh Anjani sendiri. Ia mandi berkali-kali menggosok kulitnya hingga perih, tapi bau itu tetap ada. Kenapa badan aku bau begini? Ia menangis pelan, memeluk lutut di sudut kamar. Malam ritual ke-6 ia mendaki dengan langkah gontai. Lelaki asing yang menunggunya kali ini berbeda dari sebelumnya. Wajahnya menyeramkan, seolah bukan manusia. Matanya cekung, kulitnya pucat kehijauan, dan ketika tersenyum, giginya terlihat terlalu panjang. Anjani tertegun ingin lari. Kenapa wajahmu begitu? Lelaki itu mendekat perlahan. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Saat tangannya menyentuh bau Anjani, tubuhnya langsung membeku. Sentuhan itu dingin, seperti dipeluk makhluk yang bukan dari dunia ini. Tidak, jangan sentuh aku. Akan tetapi tubuhnya lemah, lelaki itu mendekapnya dan dunia seolah runtuh. Setelah ritual itu teror semakin kuat. Malam-malamnya penuh suara aneh. Tetesan darah semakin banyak, tubuhnya makin lemah, dan bau busuk ini jelas keluar dari dirinya sendiri. Suatu malam Raka masuk ke kamarnya dengan panik. Jani, bau apa ini? Astaga, ini dari tubuhmu. Anjani menangis menutupi wajahnya. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Raka memeluknya erat. Kamu harus berhenti. Apapun itu berhenti. Nggak ada harta yang sebanding dengan nyawamu. Aku nggak mau kesana lagi, Rak. Suara Anjani pecah di ruang tamu. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, nafasnya terengah seperti baru saja lari jauh. Raka menatapnya serius. Maksudmu kamu berhenti? Anjani mengangguk, matanya basah. Aku nggak sanggup. Setiap kali pulang tubuhku makin hancur. Aku gak peduli lagi soal uang, rumah, semua ini. Aku cuma mau tenang. Raka terdiam, lalu mendekat. Kalau begitu berhenti saja. Kamu harus pikirkan diri kamu. Uang gak bisa gantikan nyawa. Tapi kalau aku berhenti mereka gak akan diam. Siapa mereka? Raka menahan bahu adiknya. Anjani gemetar. Makhluk yang selama ini ngasih semua ini. Lelaki-lelaki itu, mereka bukan manusia, Rak. Raka tertegun, wajahnya kaku. Apa maksudmu? Aku gak bisa ceritain semua, tapi aku tahu kalau aku berhenti, mereka bakal balas dendam, dan aku sudah lihat tanda-tandanya. Malam itu Anjani terlelap sebentar, tapi mimpinya berubah jadi neraka. Ia berdiri di sebuah hutan, angin bertiup kencang, ranting-ranting pohon bergemertak. Dari balik kegelapan muncul sosok hitam besar, matanya merah menyala. Sosok itu meraih pergelangan tangannya, menyeretnya ke arah lubang. Tidak, lepaskan aku, jerit Anjani meronta sekuat tenaga. Sosok itu tidak peduli, suaranya berat menggeram. Kamu berjanji 7 kali, sekarang kamu berhenti di 6, kamu harus bayar harganya. Aku gak mau. Tiba-tiba tubuhnya didorong ke dalam lubang. Ia jatuh terperosok ke dalam kegelapan tanpa dasar, bau busuk menusuk hidungnya. Dan jeritan tidak dikenal menggema di sekelilingnya. Anjani terbangun dengan jerit melengking, tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya megap-megap. Keesokan harinya ia memutuskan bulat ia tidak akan pergi ke Gunung Kemukus. Ibu, aku berhenti, katanya di meja makan. Ibunya menoleh dengan wajah kaget. Apa? Kamu gila? Kamu berhenti? Kita kembali miskin. Ibu, lihat aku. Anjani menunjuk wajahnya yang pucat. Tubuhku hancur, aku gak sanggup lagi. Ibunya menatap tajam. Kamu tega bikin kita susah lagi.
Kamu tega bikin ibu dipermalukan sama tetangga. Ibu, ini soal hidupku. Aku gak peduli lagi soal tetangga. Ibunya membanting sendok. Kalau kamu berhenti, jangan harap ibu mau tanggung akibatnya. Semua ini tanggung jawabmu. Raka menggebrak meja. Sudah bu, jangan nyalain Anjani terus. Kalau ibu yang serakah, ibu yang tanggung sendiri. Suasana jadi panas. Anjani menutup wajah dengan tangan. Malam pertama ia tidak datang ke Gunung Kemukus. Teror itu dimulai. Anjani baru saja berbaring ketika angin dingin menerpa kamarnya. Lampu padam seketika. Ia mencerit kecil, mencari-cari lilin. Tiba-tiba di pojok kamar muncul bayangan lelaki. Tubuhnya tinggi, wajahnya samar, matanya merah berkilat. Anjani. Suara itu berat menyeret. Anjani membeku di tempat. Jangan mendekat. Bayangan itu melangkah, langkahnya berat. Suara desahan menyeramkan memenuhi ruangan. Aku sudah menunggu ritual terakhir. Kenapa kamu tidak datang? Aku berhenti. Aku gak mau lagi. Bayangan itu mendengus marah. Kalau begitu, tubuhmu sendiri yang jadi bayarannya. Tiba-tiba kasurnya terasa basah. Anjani menoleh dan darah segar merembes, membasahi spray. Bau amis menyengat menusuk hidung. Ia menjerit histeris, berlari keluar kamar. Raka yang mendengar ceritaan itu segera masuk. Jani, apa yang terjadi? Di kasurku ada darah, Rak. Lihat. Akan tetapi saat Raka menyalakan lampu, spray itu kembali kering. Tidak ada darah, tidak ada jejak. Jani, kamu halusinasi. Tidak, aku lihat sendiri. Aku cium baunya. Anjani histeris. Raka memeluk adiknya yang menggigil. Hari-hari setelah itu tubuh Anjani benar-benar berubah. Bagian bawah tubuhnya terasa mulai nyeri. Ia mencoba mandi berulang kali, menggosok kulit dengan sabun. Tapi bau busuk terus keluar. Ya Tuhan. Ia menangis saat melihat bercak hitam di tubuhnya. Apa yang terjadi denganku? Ketika duduk di ruang tamu, ibunya menutup hidung. Jani, apa kamu gak mandi? Bau sekali, sampai tetangga bisa cium. Ibu, Raka membentak. Jangan begitu. Tapi bau ini menjijikan. Anjani hanya menunduk, air matanya jatuh. Ia mencoba mencari pertolongan. Pertama ke seorang dukun terkenal di desa sebelah. Dukun itu menatapnya lama, lalu menggeleng. Kamu sudah melanggar perjanjian. Aku gak bisa menolongmu. Yang kuasa atasmu bukan manusia. Anjani memohon. Tolong saya pak, apa saja rela. Dukun itu menggeleng lagi. Kalau aku ikut campur, keluarga aku bisa kena celaka. Maaf, pergilah. Hancur hati Anjani. Lalu ia mendatangi seorang kiai. Dengan suara bergetar ia menceritakan semua. Kiai itu menunduk, wajahnya serius. Nah, jalan yang kamu ambil adalah jalan sesat. Sekarang kamu sudah ingkari janji gaib. Itu lebih buruk dari apapun. Aku hanya bisa mendoakan. Tapi menyelamatkanmu bukan urusan manusia lagi. Anjani jatuh bersimpuh menangis keras. Jadi aku benar-benar gak bisa selamat. Kiai itu menatapnya penuh ibah, tapi diam. Di rumah keadaan makin parah. Bau busuk dari tubuh Anjani makin menyengat. Tetangga mulai menjauhi rumah mereka. Ibu, aku sakit. Tapi ibunya menutup hidung dengan kain. Aku gak tahan lagi. Bau bikin aku muntah. Ibu, jangan begitu. Lebih baik kamu pergi saja dari rumah ini. Aku gak sanggup tinggal serumah denganmu. Raka terkejut. Bu, apa ibu tega ngomong begitu ke anak sendiri? Ibunya menatap tajam. Kalau kamu mau, kamu saja yang urus. Aku sudah gak tahan. Anjani merasa dunianya runtuh. Ia bahkan ditolak oleh ibunya sendiri. Malam itu jeritan kembali terdengar dari kamar Anjani. Raka berlari masuk, menemukan adiknya meringkuk di sudut. Ada dia, Rak. Dia masuk kamar lagi. Dia menuntut ritual terakhir. Siapa? Lelaki itu. Dia bukan manusia. Dia terus bilang aku harus selesaikan janji. Kalau enggak, tubuhku akan hancur. Raka mengguncang bahu adiknya. Kamu gak sendiri. Aku ada di sini. Akan tetapi Anjani hanya menangis. Tubuhnya bergetar hebat. Dan dari sudut kamar samar terlihat bayangan hitam berdiri, menatap mereka tanpa suara. Apa yang harus aku lakukan, Rak? Tenang, aku di sini. Raka menunduk. Tangannya menggenggam kedua bahu Anjani seperti menahan agar adiknya tidak runtuh. Matanya merah, tapi suaranya tegas. Kau bukan sendirian. Aku akan bantu sampai akhir. Anjani menatap kakaknya, nafasnya pendek.
Wajahnya berubah seperti sudah lama tidak tidur. Rak, kau yakin bisa? Aku tahu ini bukan soal kita lagi. Mereka tidak main-main. Aku tahu. Suara Anjani hancur. Malam-malam aku diburu. Suara itu, langkah itu, desahan itu. Setiap kali aku pejamkan mata, aku dibawa ke lubang gelap. Tubuhku bau ini. Aku merasa hidupku habis digerogoti. Raka menarik nafas panjang. Pertama-tama kita bersih-bersih. Kita bawa kau ke puskesmas. Kita periksa. Kalau ada yang bisa disembuhkan, kita cari. Anjani menatap tipis. Kau tidak mengerti. Ini bukan penyakit biasa. Dukun yang aku jumpai bilang dia tidak bisa membantu. Kiai juga bilang mereka tidak sanggup. Aku sudah jatuh ke lubang yang bukan untuk manusia. Raka terdiam. Kalau begitu, kita cari orang yang berani. Aku akan pergi ke kampung sebelah. Tanya siapapun yang mau bantu. Aku tidak akan biarkan kau sendirian. Di ruang tamu, ibu mereka duduk menyilangkan tangan. Wajahnya tidak lagi menyimpan kebanggaan. Ia lebih takut ketimbang marah. Kalian terlalu lama menunda. Ini sudah keterlaluan. Tetangga mulai menghindar. Malam ini jangan heboh di luar. Kalau berita sampai ke kepala kampung, kita bisa repot. Raka menatap ibunya. Ibu, dia anakmu. Ini bukan soal malu lagi. Ibu menyipit. Kalau saja ini berakhir, semua akan baik-baik. Kalau tidak... Anjani meraung, suaranya pecah. Pergi, kau tidak berhak. Bayangan itu mendekat tanpa suara kaki yang biasa. Langit-langit kamar seperti berdenyut. Raka maju, mencoba menghalangi. Pergi, air, semua, apapun. Ia mengangkat tangan, tidak tahu mau berbuat apa selain menolak dengan tubuhnya sendiri. Bayangan itu berhenti sejenak. Angin dingin menerjang. Kertas-kertas di meja menari. Lalu suara itu lebih jelas. Selesaikan, selesaikan sekarang. Raka menggigil. Kau mau ritual terakhir? Apalagi yang dia mau? Bayangan itu mendesah. Hadiah terakhir, penebusan, tumpukan darah, tubuh yang menjerit, tuntaskan janji. Anjani melemparkan tubuhnya ke lantai, menutupi wajah, badannya gemetar, dan dari bawah selimut muncul cairan pekat yang lengket. Bau busuk semakin lama semakin pekat. Raka hampir pingsan melihatnya. Ia menoleh ke ibu, mencari belas kasih, tetapi ibu menutup wajahnya. Jangan pecah rumah ini, ia berbisik seperti orang hilang kendali. Berita malam itu tidak dapat disembunyikan. Tetangga yang lewat di luar mendapat angin dan berhenti saling pandang. Bau yang menusuk sampai ke jalan. Seorang bapak yang sedang pergi membeli rokok menepuk hidung, lalu berlari menjauh. Astaga, bau apa itu? Dari rumah siapa? Orang lain menghampiri, menanyakan keadaan. Raka membuka pintu, wajahnya kusut dan kotor. Tolong panggil siapapun yang bisa bantu. Suaranya pecah, tangannya gemetar, tetapi ia masih punya sisa keberanian untuk memohon. Tetangga menatap dari luar pagar. Kau harus panggil pemuka agama, biar mereka yang urus. Sorak-sorai kecil berpencar, namun ketakutan membuat banyak orang menjaga jarak. Bau itu seperti garis pembatas yang memisahkan mereka dari rumah. Raka berdiri menepuk dada, mencoba mengendalikan nafasnya. Kalian yang tahu siapa yang bisa bantu, tolong, ini adik saya, dia sakit, kami butuh bantuan. Suaranya tegas namun rapuh. Akan tetapi saat tengah malam menukik ke dini hari, di area kemaluan, kulit pecah dan sesuatu keluar. Cacing-cacing kecil, putih, mulai merayap, seperti bukti pembusukan yang tidak terlihat sehari sebelumnya. Mereka muncul banyak sekali, berjubel, menumpuk satu sama lain, lalu menggerogoti. Wajah Anjani menegang, tapi matanya kosong. Ibu berdiri, tubuhnya gemetar. Tanpa sepatah kata ia mengambil tas kecilnya dan melangkah keluar. Langkahnya cepat, tanpa menoleh. Beberapa tetangga terkejut. Ibu mau kemana? Tanya Pak Darto. Ibunya tidak menjawab. Ia berjalan menembus gelap, lenyap dari halaman, dan tidak kembali lagi. Di jalan beberapa orang melihatnya menaiki sepeda motor seorang diri dan menghilang ke arah kota. Ada yang menyangka ia pergi ke rumah kerabat, ada yang berpikir ia menghilang karena malu. Yang pasti ia pergi dan meninggalkan suara yang menendang perasaan semua yang tersisa. Raka menatap sosok ibu yang menghilang, dadanya sesak. Ia menoleh ke adiknya yang semakin lemah. Ia menggenggam tangan Anjani sekuat tenaga. Jangan tinggalkan aku, Jan. Aku tidak mau kau pergi. Pada dini hari itu jeritan mencapai nada yang tidak pernah didengar.
Kepala kampung memerintahkan agar dipanggil, selimut tebal, kain kafan, apapun yang bisa menutup. Tetapi tidak ada yang bisa menutup bau yang lengket, bau yang masuk ke hidung dan menetap. Akhirnya ketika nafas Anjani tinggal sehelai, ia mengembuskan suara panjang. Wajahnya yang dulu pernah penuh harap kini runtuh, tubuhnya penuh belatung. Wajahnya seperti tidak lagi manusia. Raka memeluk kepala adiknya sampai titik terakhir. "Maafkan aku, Jan," bisik Raka. "Maaf, maaf." Anjani menutup mata, nafasnya terhenti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.